sebuah langkah yang konkret untuk bagaimana kita menurunkan rasio kurang gizi bagi anak-anak. Kan, rasio kelaparan itu masih ada sekitar 21,7 juta anak-anak yang tidak memenuhi standar gizi. Sekarang tuh udah nggak perlu pusing karena di sekolah negara sudah menjamin kebutuhan nutrisinya, menjamin kesehatannya, dan mempersiapkan dia hidup cerdas gitu loh. Ini bukan program ecek-ecek gitu loh. Ini program yang sudah dilakukan 76 negara yang mereka melihat dampaknya ini benar-benar mengintervensi distribusi terhadap sektor pendidikan. Mempersiapkan anak cerdas itu penting sekali. Sejauh ini kita tidak pernah menggunakan, selama kampanye ya, kita tidak pernah menggunakan anak-anak sebagai alat untuk melakukan kampanye bagi-bagi susu. Pemirsa setia Gema Pos, belakangan pasti pemirsa sering melihat iklan-iklan tentang makan siang gratis dan minum susu gratis dari salah satu pasangan capres cawapres kita. Nah, hari ini saya sudah bersama Minaria Christine Simarmata. Iya. Seorang aktivis perempuan dan juga ini di TKN ya. Iya. Di TKN di tim Fanta. Nah, nanti dengan Minaria kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan program makan siang gratis dan susu gratis. Susu gratis juga Untuk anak-anak. Betul sekali. Untuk siswa. Iya, untuk anak-anak dan ibu hamil. Untuk anak balita. dan ibu hamil balita. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan ya dengan adanya iklan. Terus kemudian program ini famous sekali hari ini. Banyak didengar, banyak dilihat. Terus banyak juga yang bertanya-tanya. Nanti ini susu yang dibagi ini itu susu apa ya? Gitu. Iya. Apakah susu-susu yang seperti di warung-warung itu susu kotak atau susu tertentu? Nah, kalau Minar melihatnya nanti dari tim Prabowo Gibran itu, tim nomor 2 itu nanti susunya susu apa yang dibagiin, Minar? Iya. Jadi mungkin aku ini ya menjelaskan sedikit ya. Kenapa kemudian program ini menjadi sangat penting kan? Jadi sebenarnya bukan hanya persoalan bagi-bagi makanan aja gitu kan, tapi ada indikator penting yang harus dilihat masyarakat gitu kan, atau yang harus dilihat semua orang gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah program ini sebuah langkah yang konkret. Sebuah langkah yang konkret untuk bagaimana kita menurunkan rasio kurang gizi bagi anak-anak. Kan, rasio kelaparan. Karena masih banyak sekali kalau dilihat dari data Kemenses, Kementerian Kesehatan, itu masih ada sekitar 21,7 juta anak-anak yang tidak memenuhi standar gizi anak Indonesia ya. Nah, ini yang kemudian kenapa program ini hadir untuk menjawab persoalan itu. Nah, tetapi orang melihat kan langsung pada makanan apa, susu apa gitu, tidak melihat dari akarnya gitu kan, bahwa ini menjadi satu program yang harus benar-benar kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, kita akan menjadi negara ke-77 yang akan melakukan itu. Karena udah ada 76 negara yang melakukan itu. Tentu 76 negara itu melakukan itu kenapa? Karena mereka pasti mengintervensi soal gizi dan kesehatannya, dan indikatornya adalah pendidikan untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Nah, kalau pertanyaannya Bung Riki tadi, kira-kira susu apa? Susu apa? Ya kan, susu apa yang mau dibagikan? Karena itu sempat rame sih memang kan. Sempat rame karena kan berbagai merek nih yang dibagikan ini kan. Merek apa aja gitu kan. Tapi karena ini memang masih masa kampanye dan bentuknya adalah pengenalan, tentu nanti ketika Bapak menang itu akan disiapkan standar gizinya. Ya kan, 4 sehat 5 sempurna. Susunya apa? Tentu kupikir ya susunya susu sapi segar lah.
Jadi bukan susu yang mengandung gula banyak gitu kan, tapi makanannya juga yang cukup karbohidrat, protein gitu-gitu kan, dan lemaknya juga terpenuhi. Nah itu akan menjadi ada standar khusus yang nanti ada tim yang akan membicarakan itu gitu kan, yang melaksanakan itu. Jadi memang tidak sekonyong-konyong ya asal makan aja, anak-anak sekolah asal makan aja, karena kan ini menyangkut nutrisi ibu hamil juga kan, karena kan kita mau menurunkan rasio dari stunting itu kan. Jadi nggak mungkin ke ibu hamil tuh kita kasih susu yang mengandung gula banyak gitu kan, pasti susu yang mencukupi kadar nutrisinya, aman bagi ibu dan janin. Oke, kan banyak, karena baik yang tanya nih, jangan nanti susu dari sponsor ya kan? Jangan susu dari sponsor, susu asalan kan gitu. Karena memang kalau kata Pak Prabowo dan Mas Gibran, memang untuk program ini saja, ini kan menelan anggaran luar biasa besar. 400 sampai 500 triliun. Betul. Dan kalau semisal ini betul-betul nanti bisa dilaksanakan, kalaupun menang ya, ini sekitar 30% APBN kita akan terserap ke sana. Itu untuk satu program saja. Ini pasti istilahnya reinforcing anggaran nanti ada banyak mungkin yang akan terganggu ya, karena memang anggaran juga kan harus fokus kan gitu. Kalau ini fokus ke makan dan kemudian pemberian susu, ini mungkin nggak dengan kondisi APBN kita? Mungkin. Kalau dilihat dari datanya, itu yang akan menerima bantuan ini kan sekitar 80 jutaan kan, 80 jutaan anak. Dari SD? Ya, anak dan ibu hamil yang akan menerima itu. Kalau ditanya anggarannya cukup, tentu cukup, karena Bapak Prabowo itu sudah menghitung itu dengan sangat baik, tidak hanya hitung-hitungan ekonominya, tapi daya serap dari sumber daya alam kita juga mumpuni, pangan dan nelayan sebagai tulang punggung ketahanan kita. Dan ini kan juga tidak melibatkan hanya satu kementerian saja nanti kan. Akan melibatkan Kementerian Desa, akan melibatkan Kementerian Kemendikbud gitu kan, akan ada BKKBN juga gitu kan. Nah, nanti kalau ditanya apakah cukup dan ini akan mengganggu anggaran dari sumber-sumber lain, kupikir bakalan tetap ada penyerapan dari sumber-sumber anggaran yang dianggap gemuk dan tidak terlalu berguna gitu kan. Nanti kan bisa ditarik dari sumber-sumber, dipakai dulu gitu kan, digeser dulu gitu kan, bahwa ini juga tidak hanya kebutuhannya ini kan menyangkut banyak lembaga juga. Jadi sehingga memang kontribusinya memang harus selaras gitu loh. Penyerapan pajak juga mungkin nanti menjadi salah satu langkah. Terus kemudian ini kan nggak hanya bicara soal anggaran saja, tentu ada nanti setelah dipakai, digunakan pengawasan. Oh ya tentu. Ini pengawasan, siapa yang bisa menjamin bahwa nanti susu yang diberikan itu seperti yang distandarkan? Lalu kemudian makanan yang diberikan itu akan sesuai dengan apa yang distandarkan pas Sehat 5 Sempurna tadi. Ada pengawasnya. Oh ya, pasti adalah, karena kan program ini bukan program kecil. Program ini program besar dan ini melibatkan se-Indonesia gitu kan. Tentu akan ada tim yang akan mengurus itu. Keterlibatan dari berbagai kementerian juga, penyerapan tenaga kerja juga, ini kan memang harus dibicarakan. Makanya program ini digencarkan dulu. Selain digencarkan, memang pelaksanaannya betul-betul dikawal dan dipastikan ini jangan ada kebocoran-kebocoran ya, bahwa ini sebagai langkah konkret kampanyenya Prabowo, tetapi kita tidak melihat bagaimana mempersiapkan ini dengan baik.
tentu ini sudah dipersiapkan dengan baik. Nanti metodenya mulai dari apakah membuat dapur umum dan segala macam gitu. Ini kan banyak melibatkan orang nanti, dan ini akan dibahas lagi gitu. Jadi barang ini belum secara teknis, secara gagasan, barang ini udah oke gitu loh. Program ini sudah paten. Tapi secara teknis ini memang harus dibicarakan lagi gitu loh. Tapi dari Prabowo sendiri, soal kebocoran tadi disebutkan, soal kebocoran anggaran, bisa menjamin nggak dia kalau nanti ini bakal betul-betul berjalan? Kalau dilihat dari seorang Prabowo yang punya jejak rekam konsisten untuk melaksanakan tugasnya, apalagi itu menyangkut kepentingan rakyat, kupikir kami percaya Prabowo bisa melakukannya. Kan profil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga sudah teruji ya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, Prabowo adalah sosok yang tepat dan pasti akan konsisten melakukan itu. Terus satu lagi, ini kan seluruh Indonesia mencakup memberikan susu dan makan siang gratis untuk anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat hari ini Indonesia nggak semuanya kota, ada daerah-daerah tertinggal, ada 3T di sana, terpinggir, terus kemudian tertinggal, terus ada juga yang kalau di sekolah-sekolah kan ada infrastruktur juga yang mungkin belum ada kantinnya gitu, sekolah-sekolah. Itu gimana mensiasati persoalan yang seperti itu? Nah ini sebenarnya yang paling menarik. Program bagi-bagi makanan gratis dan susu gratis ini selain bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia, ibu hamil dan balita, ini juga akan membangun kearifan lokal. Gitu kan. Kalau contohnya di DKI atau tidak DKI lah, wilayah-wilayah provinsi yang maju katakanlah, secara infrastruktur mungkin mumpuni. Tetapi untuk bagaimana bisa menjangkau daerah-daerah 3T tadi yang terpencil ini akan melibatkan perangkat-perangkat desa, akan melibatkan masyarakat lokal juga, dan ini benar-benar ada nuansa paguyupannya gitu loh. Ini akan menyerap banyak masyarakat lokal setempat. Makanya tadi saya katakan mungkin metodenya akan berbeda-beda, tidak semua catering, tapi yang jelas apakah itu nanti di dapur umum dan dilakukan oleh rakyat setempat, masyarakat setempat, dan itu melibatkan banyak orang gitu loh. Penyerapan tenaga kerja juga ya, penyerapan tenaga kerja dan memastikan makanan itu sehat, bersih dan bergizi, itu kan yang paling bisa memastikan itu adalah masyarakat lokal setempat kan yang melakukan itu. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, pasti bisa. Karena aku pikir kita infrastruktur sebagian daerah mumpuni ya, tapi dengan memastikan sepasti-pastinya program ini berjalan sampai ke grassroots, sampai ke daerah-daerah terpencil, ini memang harus benar-benar diperhatikan tim dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Oke, sebenarnya kalau menurut pengawatanku melihat kondisi ini memang pasti banyak resikonya, apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Susah sekali nanti memastikan bahwa makanan itu sesuai dengan apa yang dibilang tadi soal 4 sehat 5 sempurna, apalagi tadi bilang masyarakat sekitar ya kan. Bagaimana menjamin higienisnya, bagaimana menjamin ini pasti ada butuh pengawalan yang ketat yang harus ada perwakilan, itu nggak mungkin kita serahkan ke masyarakat sekitar saja kan begitu. Iya, ya pasti ada tim dari lembaga pemerintah juga kan, pemerintah setempat yang terlibat di situ. Itu. Terus yang kedua itu kalau dipastikan apakah makanan itu bersih, sehat dan bergizi, itu terjawab dengan sektor pertanian yang memang kita ini rata-rata masyarakat kita ini kan agraris ya.
Jadi kita ini memastikan bahan-bahan makanan yang digunakan pun ya memang hasil dari yang ditanam oleh rakyat sendiri gitu kan. Baik itu berasnya, sayurnya, ikannya. Kita ini kan nggak perlu meragukan lagi bahwa Indonesia itu sebagai lumbung pangan yang real gitu kan. Nelayan sumber ikan kita mulai dari Indonesia Timur ya. Jadi kalau dulu kan saya pernah dengar orang Indonesia Timur itu kurang gizi dan lain sebagainya, itu salah besar. Saya di sana lama itu lihat ikan itu berlimpah ruah gitu loh. Bahkan ikannya lebih segar dan sehat daripada kita beli ikan yang ada di Jakarta. Artinya itu akan terpenuhi, Bung Reki. Itu akan terpenuhi dengan kekuatan pangan kita, dengan kekuatan laut kita. Jadi ada, semua bahannya ada. Jadi nggak perlu lagi kita impor dari luar negeri, apa-apa impor, semuanya tersedia di Indonesia. Tapi jadi pasti terjamin. Kalau menurut Mbak Minar sendiri, sebagai seorang aktivis perempuan, ya. Program membagikan susu dan makanan siang gratis untuk anak-anak, ini efektif atau tidak? Sangat efektif. Sangat efektif. Kenapa ya saya bilang sangat efektif atau kenapa itu begitu sangat penting? Terutama dalam perspektif perempuan kali ya. Dalam perspektif perempuan itu, saya ini kan ibu dari satu anak ya. Kalau setiap harinya saja satu anak saya sudah diambil alih oleh negara setiap siangnya, gitu kan? Itu besar sekali loh, kos keluarga yang akan terpangkas. Satu anak, bagaimana dengan 2 anak? Dan itu juga mengurangi beban domestik perempuan yang harus bangun pagi cepat-cepat dan mempersiapkan makanan bekal anak ke sekolah. Sekarang tuh udah nggak perlu pusing karena di sekolah negara sudah menjamin kebutuhan nutrisinya, menjamin kesehatannya dan mempersiapkan dia hidup cerdas. Jadi itu akan mengurangi beban psikologi saya sebagai ibu. Tidak hanya beban psikologi saya harus tempur setiap hari memikirkan menu makan anak apa ke sekolah, tapi benar-benar mengurangi kos keluarga, anggaran rumah tangga. Ya, jadi setidaknya sarapan di rumah tinggal cukup, sarapan. Tapi siang sudah ada yang sudah menjamin ada. Ya negara ya. Iya. Tinggal, ini yang paling penting sebenarnya, tinggal program ini memang harus dikawal dan diawasi. Agar kita tidak mau program yang mulia ini tidak berjalan efektif. Karena dampaknya sudah sangat besar. Dan yang kedua, ini bukan program ecek-ecek gitu loh. Ini program yang sudah dilakukan 76 negara yang mereka melihat dampaknya ini benar-benar mengintervensi distribusi terhadap sektor pendidikan. Mempersiapkan anak cerdas itu penting sekali gitu kan. Baru soal kesehatan dan nutrisi. Ini kalau untuk anak-anak sekolah ini dikasih makan siangnya itu sampai kelas berapa? Semua jenjang sekolah. TK, SD, ya. SMP, SMA, perguruan tinggi? Nah kalau perguruan tinggi kayaknya belum ya perguruan tinggi. Isunya masih kepada anak sekolah kan. Jadi ibu hamil, anak sekolah dan balita. Mudah-mudahan sampai bisa. Sampai kuliah ya perguruan tinggi ya. Jadi anak-anak kos ini aman. Senang di kampus akhirnya. Aman. Di kampus nongkrong gitu lumayan kan. Nongkrongnya nggak di tempat lain, nongkrongnya di kampus sambil nunggu makan siang. Iya benar. Kita budaya susu itu ya. Budaya susu itu menggelitik bagi saya sebenarnya ketika program ini benar-benar bisa dilaksanakan. Kita dalam masyarakat Indonesia itu minum susu itu bukan budaya. Jadi kita itu kalau minum susu itu kalau pas sakit aja gitu loh. Jadi susu itu dianggap obat, ya kan? Itu biasa itu saya dengar di grassroots itu kan. Jadi kalau udah mulai badan nggak enak, kecapean atau gimana, kurang enak badan, minum susu. Padahal bukan itu gitu loh. Minum susu itu bagian penting untuk mencukupi gizi dan itu harus budaya sebenarnya sama kita. Karena kita ini tidak kekurangan susu. Sapi kita itu sapi terbaik di Sumba sana kan, di NTT sana itu sapi terbaik yang dikirim ke luar negeri. Jadi
kapasitas dan kualitas susu kita itu juga bisa dikelola oleh negara sendiri kan. Tapi cukup nggak nanti untuk memenuhi kebutuhan berapa tadi 80 juta? Iya, sekitar 80 juta. Anak-anak dan Cukup balita. lah, saya yakin cukup. Sumber daya alam Indonesia ini kupikir nggak bisa diragukan. Khusus untuk susunya deh, produksi susu kita. Kira-kira nanti mungkin ada program tambahan untuk ini nggak, apa namanya, jadi ada peternakan susu Pasti, khusus. karena begini, Pak Prabowo ini kan gencar bicara soal hilirisasi ya, hilirisasi dan industrialisasi. Dengan tidak sengajanya nanti, ini juga akan menghilirisasi setiap sektor, kan? Sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perikanan, gitu-gitu kan. Nah ini akan terbangun dengan sendirinya, dengan kebutuhan-kebutuhan ini, karena semua orang kan udah tahu program dia kan, hilirisasi. Dari sejak tahun 2014, hilirisasi. Karena memang hanya dengan hilirisasi dan industrialisasi lah kita benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi tidak ada lagi yang dikelola untuk dijual keluar. Kalau dilihat dari semua sektor yang ada di Indonesia, aku pikir sangat cukup, Bung. Oke, jangan-jangan ini nanti kita program minum susu gratis, makan gratis, tapi bahan-bahannya impor semua. Kan? Jangan sampai seperti kalau itu bakalan kita kritisi habis-habis kalau begitu, karena kita kan berangkat dari komitmennya Bapak ini kan. Dia kan selalu bicara soal tidak ada lagi barang-barang kita yang dijual ke luar negeri kan, dibilang gitu kan. Termasuk sumber daya alam kita kan maksudnya kan. Nah, apalagi sumber daya alam itu yang mau kita gunakan sebagai program besar kan. Tapi ini kemarin iklan program susu ini banyak dikritisi juga banyak, itu. Iya, banyak. Melibatkan anak-anak katanya, cuman sudah dijawab katanya itu pakai AI, artificial intelligence. Tidak betul-betul itu anak, cuman apa ya, masih mengganjal juga ketika bicara kampanye untuk susu pasti kan harus melibatkan anak-anak kan. Dan ini bermasalah ketika anak-anak jadikan objek untuk kampanye. Banyak kritik ya memang ya, banyak kritik. Tapi sejauh ini kita tidak pernah menggunakan selama kampanye ya. Kita tidak pernah menggunakan anak-anak sebagai alat untuk melakukan kampanye bagi-bagi susu. Yang benar itu adalah kita yang membagi-bagi susu dan anak-anak yang menerima. Kemarin 1 minggu yang lalu saya giat bagi-bagi susu di Taman Eco Park Tebet. Itu ya memang kita ada kebutuhan konten dan lain sebagainya ya. Saat kita membagikan, anak-anak antusias kan, dan mereka langsung buka dan minum di tempat gitu kan, dan itu kan pasti akan terekam. Jadi mereka yang menerima manfaat dari pembagian susu kita itu, tapi tidak pernah kita jadikan anak-anak yang mengkampanyekan bahwa susu ini baik untuk kami. Nah, itu tidak pernah. Itu sama sekali tidak pernah. Dan memang kita di TKN juga paham soal itu. Jadi termasuk ketika kita turun ke basis saat berkampanye, berhadapan dengan ibu-ibu, menjelaskan soal manfaat dan dampak dari program ini, lalu ibu-ibunya itu ada di situ dan dia bersama dengan anaknya, itu juga tidak melanggar aturan. Karena kan masyarakat kita ini kan bukan masyarakat seperti di Eropa yang punya babysitter ya. Jadi kalau kita turun ke grassroots itu ya kalau ada ibu-ibu yang langsung masih ada punya anaknya. Iya. Jadi ya mereka bawa anaknya gitu loh. Kecuali kalau dia punya babysitter atau negara menyiapkan untuk penitipan anak gitu kan yang khusus, itu nggak ada gitu loh. Jadi memang hal-hal begitu sering terjadi selama anak itu tidak kita gunakan sebagai perangkat untuk melakukan kampanye. Aku pikir tidak jadi masalah. Karena memang sasaran juga anak-anak. Karena memang kan kampanye susu ini kan untuk anak gitu loh, untuk anak. Jadi memang kita sasarannya membagikannya ya ke anak-anak gitu, ke perempuan-perempuan gitu loh.
Ya bapak-bapak juga oke kalau mau gitu kan. Kalau pas lewat mau susunya dong gitu kan, ya kita kasih kan. Bapak-bapak ini kadang-kadang ya. Iya. Kadang Gitu. kalau kasih susu emang seneng, aku aja seneng dikasih susu Seneng. gitu. Minum sering juga aku minum susu sebenarnya. Iya harus minum susu supaya sehat Bu. Supaya sehat. Gitu. Jadi emang tapi program ini sudah menjadi komitmen dari Oh, Pak iya. Prabowo dan Gibran. Rencananya kalau nanti semisal terpilih nih sebagai presiden dan wakil presiden, kapan akan dijalankan ini programnya? Untuk schedule waktunya ya, mungkin 2025. 2000 ya tidak jauh lah mungkin ya. Ini nggak akan berlama-lama lah. Jadi langsung memang ada focusing ini jadi program Jadi prioritas. Prioritas. Ya, karena Bapak Prabowo itu kan ada 17 program prioritas dan ada 8 program cepat. Jadi bagi-bagi susu dan makanan gratis ini termasuk masuk dalam program cepat itu, 8 program cepat itu. Jadi pasti akan langsung dieksekusi. Tentu pasti nyiapin infrastrukturnya juga. Pasti. Dan ini gimana kepala daerah nanti ininya apa namanya tugasnya ngapain? Ngawasin aja apa ngeliatin aja? Kepala daerah, Ya. bupati gitu-gitu. Pasti akan dilibatin, tapi apakah mereka akan mengawasi lalu atau apakah mereka akan ikut juga gitu kan? Ini kan belum clear sebenarnya 100% soal siapa-siapa aja tim yang akan benar-benar terlibat nanti di bawah kan pemerintah-pemerintah setempat ini. Tapi itu memang harus di-clearkan karena itu bagian dari infrastruktur juga kan. Infrastruktur kenegaraan yang kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan program ini sampai pada akar rumput. Oh iya, memang harus ini semua elemen ya harus. Iya betul, harus semua turun. elemen. Ya. Karena lumayan 500 triliun itu Iya. besar sekali. Kita kalau mau merubah sesuatu yang besar, memang harus melakukan yang besar. Jadi harus ada program yang memang langsung bisa dirasakan. Jadi tidak hanya lewat kebijakan, tetapi kebijakan itu melahirkan dampak yang kemudian rakyat itu, oh ini maksudnya gitu loh. Kami meminumnya, kami memakannya gitu loh. Tapi yang selama ini yang setelah dibagi-bagiin gitu apa respon mereka? Kasih susu. Kalau anak-anak happy, Bung. Senang. Kalau saya bagi di Ekopart itu justru satu anak itu maunya tangan dua-dua tangannya berisi gitu loh. Kan jadi kalau ada tangan kanan mintanya tangan kiri juga udah harus ada susu gitu loh. Ibunya gimana? Mau juga, kan kita bagi semuanya kan. Oke, berarti emang kayaknya program ini dinanti-nanti sih sebenarnya sama Iya. masyarakat. Ya, yang paling penting memang bagaimana kita clear di atas mengejawantahkan program ini. Agar masyarakat itu paham apa maksud dan tujuan program ini. Masyarakat di bawah itu bukan menolak, tetapi kadang-kadang tuh apa ya, tidak paham gitu loh, maksud dan tujuannya itu tidak paham. Maksudnya apa sih nih makan-makan ini gitu kan. Makanya kita harus jelaskan, maksudnya itu ini, tujuannya itu ini gitu. Jadi mereka bukan menolak. Beda menolak dan tidak paham itu kan. Saat kita sudah berikan pemahaman, baru mereka terima. TKD itu juga bergerak juga untuk. Oh tentu, karena kan TKD itu bagian dari badan pengurus dari atas kan, tim kampanye nasional, tim kampanye daerah. Ya mereka juga bagian dari perangkat. Ini membagi susu ke anak-anak ke masyarakat, tapi timnya bagi susu nggak ini? Oh kita minum susu. Susu nggak? Bawa susu nggak tadi? Bawa susu nggak? Ada. Hari ini belum minum jus. Oke, terima kasih Mbak Minar atas waktunya, diskusinya. Ini kita jadi tahu nih sebenarnya susu apa sih yang dibagiin. Tadi udah dijelaskan bahwa nanti akan ada standarisasi tertentu.
yang akan memang diatur susunya apa, jenisnya apa, terus kemudian makanannya nanti juga akan diatur. Iya, betul. Terus kemudian nanti bagaimana distribusinya nanti juga diatur. Terus kemudian refocusing anggarannya nanti juga bakal difikirkan di sana. Pasti. Tapi Mbak Minar, untuk yang terakhir mungkin ini agak kampanye sih tapi nggak apa-apa. Silakan mungkin untuk ibu-ibu di rumah untuk perempuan menjelang pemilu 2024. Silakan. Iya, mungkin pesan saya sebagai seorang perempuan dan juga aktivis perempuan, agar kesetaraan dan kesamaan derajat itu benar-benar menjadi nyata, maka kesejahteraan sosial harus benar-benar terwujud. Bagaimana kesejahteraan sosial terwujud itu, kita tidak boleh salah memilih pemimpin. Pemimpin yang paham apa kebutuhan kaum perempuan, pemimpin yang paham apa kebutuhan rakyatnya sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Mungkin itu saja. Itu saja. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Minaria Christine Simarmata. Mungkin nanti kalau kita ada tema-tema lagi kita undang untuk diskusi lagi ya. Siap. Baik, pemirsa Setia Agama Pos, mungkin kalau masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.